Terima kasih. Yang bisa saya mafhum memang ya, sebab kurang jelas. Tapi kalau salah tolong diingatkan. Bagaimana kita yang tarawih dan witir ini? Ya. Apakah selepas kita sholat witir boleh melakukan sholat lagi? Lebih kurang gitu ya, ayanda? Jemaah yang dirahmati Allah, witir bukan hanya ada di bulan Ramadan. Ya, bisa kita lakukan selain daripada bulan Ramadan. Yang ada sholat sunnah malam yang tidak ada di bulan-bulan lain adalah sholat tarawih. Ya, itu yang ada sholat sunnah di malam Ramadan ini. Bagaimana Ustaz? Bolehkah kita selepas sholat tarawih kita melakukan witir, kemudian kita melakukan sholat-sholat yang lain seperti tahajud dan sebagainya? Boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu melakukan sholat witir selepas ba'da sholat isya. Sholat sunat ba'da sholat isya, Umar bin Khattab melakukan sholat witir. Tetapi bukan malamnya dia tidak sholat, sholat dia. Abu Bakar Siddiq juga seperti itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau melakukan ini? Salah satu jawaban daripada Abu Bakar apa? Saya takut malam tidak melakukan sholat, terlewat. Maka dia menjaga-jaga. Salah satunya ia lakukan witir di awal waktu, tanda kutip selepas ba'da sholat sunnah ba'da isya. Jadi kesimpulannya, boleh kita melakukan sholat sunnah-sunnah lainnya, yaitu walaupun kita sudah melakukan sholat witir. Ya Enda ya? Gimana Enda? Bolehkah kita sholat tarawih tapi tidak witir-witirnya nanti saja? Gitu. Selepas tahajud, apakah kita perlu witir lagi? Tidak usah. Witir itu cukup dilakukan sekali saja. Maksudnya bukan satu rakaat saja. Sekali kita sudah niat witir, tak payah lagi sholat witir, niat witir lagi. Ya sudah cukup. Karena Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq pernah melakukan seperti itu. Bahkan Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sendiri pun tidak melarang sama sekali. Jelas ya Anda ya? Kita yang biasa sholat tahajud, betul, saya alhamdulillah kita kadang-kadang melakukan sholat sunat mutlak, saya tahu itu. Silakan, tidak apa-apa. Ya, karena di bulan Ramadan ini kebiasaan yang baik, teruskan di bulan Ramadan, ditambah plus, ini kita ambil sholat sunnah, ditambah plus sholat tarawihnya. Jadi kalau malam itu kita banyak melakukan sholat ini, silakan. Pluskan dia, tambahkan lagi. Karena di bulan Ramadan cuma ada tambahan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tarawih. Ya. Bolehkah sholat sunnah tarawih sendirian? Boleh, tapi Nabi mengajak sebaik-baiknya berjamaah. Kenapa Nabi kadang-kadang sholat tarawih sendirian? Takut, cemas Nabi kalau tarawih itu nanti menjadi kewajiban bagi orang muslim, maka Nabi kadang-kadang dia sholat sendirian. Ya, itu dasar hukum. Tapi kalau kita ini kan tidak, susah mencari imam-imam yang 30 juz. Ambillah bersama-sama. Kemudian kita kadang-kadang sholat sendirian itu takut udah rakaat keberapa. Tapi kalau dengan makmum, kita menjadi makmum, terbantu dengan imam-imam yang saling mengingatkan, dan imam pun kadang-kadang dibantu oleh Bilal, ada kadang-kadang imam pun dibantu oleh imam dua, saling mengingat dan dapat berjamaah. Dan kita tahu berjamaah itu banyak berkah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pengajian kita dengan judul yang besar yaitu Mutiara Ramadanku, yaitu kami ambil bab yang kecil tentang hikmah dan fadilah ada apa di bulan Ramadan, supaya kita bertambah yakin dalam melakukan ibadah Ramadan ini. Apakah cobaan-cobaan itu ada? Pasti ada. Di bulan-bulan lain ada cobaan, di bulan Ramadan tentulah ada cobaan. Namanya manusia pasti harus menghadapi cobaan. Selama dia masih hidup harus siap menghadapi ujian dan cobaan. Itu fitrah kita. Ya Pak ya, kalau Nabi diuji, para sahabat diuji, para tabi'in diuji, masa kita manusia biasa tidak diuji? Maka dikuatkan dengan nilai iman. Oleh sebab itu kesimpulan yang pertama,
kuatkan iman kita dalam melakukan amaliyah Ramadan ini. Yang kedua, berlapang dadalah kita. Ya. Syaitan memang diikat, betul, tapi aura setan tidak terikat. Dia tak ditutup mulutnya. Auranya masih ada, tapi tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Nah, ibaratnya kata orang mufakir, kita baca seolah-olah kalau bagaimana manusia itu diikat, tapi kan bisa bergoyang juga dia. Seolah-olah kata orang mufakir ya Pak ya, bukan kata hadis, orang mufakir. Sebagaimana manusia aja diikat, kaki diikat, tangan diikat, leher diikat, bagaimanapun dia nak bergoyang. Begitu juga lah syaitan, auranya masih ada. Nah, jadi Ustaz, ada orang tak puasa? Ya memang ada kalau dia imannya lemah. Ya, tapi kita tetap berdoa, mudah-mudahan dia tetap diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Arti kata godaan syaitan itu masih ada, tapi tidak sekuat di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bahwasanya selain berlapang dada, perbanyakkanlah mengisi amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, agar kita tidak merasa rugi, agar kita tidak menyesal, sebab pahalanya 70 sampai 700 kali lipat pahalanya. Ini yang ada di bulan Ramadan. Jangan berdoa di akhir Ramadan, dari sekaranglah. Jangan berbuat tunggu di akhir Ramadan, dari sekaranglah. Jadi ketika kita tahu, berbuatlah, sebab ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ini adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang silap dari kami pribadi. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan dengan iktikaf kita, selepas kita melakukan salat subuh berjamaah, menjelang waktu Isra kita beriktikaf sambil membesarkan Allah, mensucikan Allah, dan juga membesarkan dan memahami ayat-ayat Allah serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berbuat punya dasar dan punya hukum serta punya dalil, sehingga kita tidak ragu untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah seluruh dari kami ini, amalan kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma fir lana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa zunubi walidina, dan dosa-dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat, dan juga dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa jamaah kami ini, jiran tetangga kami, dan khususnya keluarga kami yang kami tinggalkan pada saat ini. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rahman ya Rahim, antas sami'ud du'a, Engkaulah yang maha mendengar daripada rintihan-rintihan dan permohonan kami. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan tempat ini kecuali tempat yang penuh dengan ampunan dan rahmat-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, yang hadir dalam majlis ini, yang mendengarnya ya Rahman, yang mereka berhalangan untuk dapat hadir di rumah-Mu, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah ganjaran kepada saudara-saudara kami yang telah berbuat baik kepada kami, yang telah mengajak kami dalam kebaikan. Anta waliyuna innaka antas samiul alim. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il qamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga ridhamu ya Allah, dan juga surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kemurkaanmu dan sisaan api neraka. Rabbana atina fid
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat melakukan ibadah salat sunnah Isra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.